Pada dasarnya, sinkretisme atau penggabungan beberapa agama menjadi satu tidak hanya ada di Nusantara. Kita ambil contoh aja agama Buddha, Hindu, kemudian menjalin satu kesatuan dengan agama lokal yang akhirnya menghasilkan agama yang kita lihat saat ini. Nah, kemudian di episode ini saya akan mengajak pemirsa, mengajak sahabat-sahabat semuanya untuk melihat sinkretisme di belahan dunia lain, yaitu di Himalaya yang meliputi wilayah Tibet, wilayah Nepal, kemudian wilayah sebagian di Bhutan dan India Utara. Di sini sinkretisme yang terjadi adalah antara Buddha, terutama Buddha Mahayana, dengan agama Bon. Ini kedengarannya aneh atau jarang terdengar, yaitu agama Bon. Memang tidak populer, tapi inilah agama asli yang ada di Himalaya yang meliputi negara yang saya sebut barusan. Menurut aliran Bon sendiri, yang dahulunya ada seseorang yang dianggap suci yang bernama Senrat atau Senrab Miwo tepatnya, yang hidup antara 30.000 tahun atau 30.001 tahun yang lalu, adalah pendiri aliran atau agama Bon tersebut. Angka itu sih menempatkan di suatu masa di zaman batu sebetulnya. Tapi saya tidak berpikir ya untuk membawa pemikiran pemirsa kepada manusia gua, bukan itu. Jadi Senrab Miwo hidup di Omolungring ya. Dulu si Himalaya ini namanya Omolungring. Kalau Himalaya kan bahasa sekarang, namun bahasa masa lalu adalah Omolungring namanya. Jadi penggambaran tempat ini tampaknya merupakan pencampuran berbagai gagasannya tentang Shambhala. Nah kan, pernah mendengar namanya Shambhala. Di sini akhirnya muncullah istilah-istilah untuk menyebut gunung dengan nama Gunung Meru, kemudian Gunung Kailas, dan sebagainya yang masih dapat kita lihat hingga hari ini. Penggambaran agama Bon ya, tentang sebuah tanah kerohanian yang sempurna dikatakan bahwa tempat itu berada di sebuah kawasan yang lebih luas yang disebut dengan Tasik. Ya, Tasik ini kemungkinan besar, karena ini masanya begitu sangat panjang sekali, masa lampau 30.000 tahun yang lalu, kemungkinan untuk hari ini berada di wilayah Persia atau Irannya untuk zaman ini. Jadi Iran sebelah utara itu kan termasuk dataran tinggi Himalaya juga. Jadi aliran ini, si aliran Bon ini, sebetulnya masa itu begitu luas jangkauannya. Jadi di dataran tinggi, mulai dari timur yang di wilayah Bhutan sampai barat di ujung utara dari negara Iran. Agama ya memang begitu. Ada masanya berjaya dan ada masanya dia kurang berjaya.
Atau bahkan sekarang si agama Bon ini benar-benar sudah hampir habis. Karena walaupun bersinkretisme dengan Buddha Mahayana, tetapi yang lebih menonjolnya adalah kebudayaan Mahayananya. Jadi inti dari kisah ini, sinkretisme yang awal tadi itu, dan sampai akhir ini, intinya begini. Ada kalanya sesuatu itu berjaya, dan ada kalanya nanti sesuatu itu akan hilang masa jayanya. Kadang di atas, kadang di bawah, bahkan agama pun bisa demikian. Apalagi kehidupan sehari-hari. Jadi intinya kita setelah melihat ini, hidup ya memang begitu, kadang di atas, kadang kita berada di bawah. Ekonomi, kehidupan sehari-hari, kekeluargaan, dan sejenisnya, bahkan agama pun pada masanya juga mengalami fase demikian. Jadi kita intinya menjalani hidup ya biasa-biasa aja, karena hidup ya begini, jalani aja, enjoy aja, kan gitu. Nah begitu sahabat, sekilas dari perjalanan singkat kita ke Himalaya untuk mengenal lebih dekat sinkretisme antara Bon dan Buddha Mahayana.